Setelah kemarin ada Realme GT Master Edition yang udah resmi dirilis di Indonesia, kini Realme ngerilis lagi nih guys, seri GT mereka yaitu GT Neo 2. Realme GT Neo 2 ini membawa desain yang cukup fresh dari yang sebelumnya dan dengan spek yang lebih ganas lagi. Bahkan bisa setara dengan HP gaming. Sampai-sampai spek dapur pacunya tumben banget dibahas dengan cukup detail oleh Realme. Sepede itukah Realme? Realme GT Neo 2 ini adalah penerus dari dua seri GT Neo generasi pertama yang dirilis pada April dan Juni tahun ini. Bisa dibilang GT Neo adalah salah satu line-up flagshipnya Realme. Karena setiap serinya atau setidaknya sampai seri kedua ini selalu membawa spesifikasi baik dapur pacu, layar ataupun kamera yang kelasnya kelas flagship guys. GT Neo generasi sebelumnya punya spek jeroan Dimensity 1200 dengan RAM up to 12 GB. Layarnya Super AMOLED 120Hz dan kameranya triple dengan sensor utama 64 megapiksel. Tapi sayangnya desain bodinya terkesan terlalu meriah dan mencolok, jadi mengurangi kesan elegan layaknya flagship pada umumnya. Tapi sepertinya Realme belajar dari Neo GT generasi pertama tadi dan melakukan perubahan desain yang cukup fresh dan elegan pada Neo GT 2 ini. Total ada 3 varian warna, yaitu hitam, biru, dan warna dual tone black mint. Warna hitam dan biru ini terlihat elegan namun tetap mencirikan kesan minimalis. Sedangkan warna black mint terlihat lebih fresh dan juga estetik. Realme menggunakan panel belakang kaca satin AG dengan sudut frame melengkung 52 derajat untuk memberikan grip pegangan yang nyaman. Kemudian masuk ke jeroannya. GT Neo 2 dibekali dengan SoC flagship Qualcomm bertipe Snapdragon 870 5G. SoC ini adalah salah satu SoC smartphone terkencang yang dimiliki oleh Qualcomm saat ini. Dia menggunakan arsitektur cluster 1+3+4, di mana prime core CPU-nya mampu bekerja dengan clock speed maksimal 3,2 GHz dan punya GPU dengan performa 110% yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Alasan kenapa Realme memilih Snapdragon 870 sebagai otak dari GT Neo 2 adalah berdasarkan survei kepuasan chip flagship di tahun 2021 yang menempatkan Snapdragon 870 di posisi teratas, diikuti dengan Snapdragon 888 Plus, Dimensity 1200, kemudian Snapdragon 888. Dengan memilih SoC yang paling banyak mendapatkan angka kepuasan ini, tentunya Realme juga berharap banyak feedback positif yang didapatkan Neo GT 2 nantinya. Snapdragon 870 ini kemudian di-pair dengan tipe storage yang sebelumnya juga digunakan di GT Neo 2, yaitu UFS 3.1 Dual Channel. Tipe storage ini terhitung ngebut di kalangan smartphone Android dan jadi langganan di banyak HP-HP flagship berkat kecepatannya. Untuk RAM yang digunakan, Realme nggak menyebutkan tipenya apa, namun kapasitas RAM yang tersedia up to 12 GB dan dibekali dengan teknologi ekspansi RAM dinamis alias DRI yang mampu menambah kapasitas RAM sampai 7 GB guys, dari 12 GB menjadi 19 GB. Tentu aja RAM tambahan ini kecepatannya nggak akan sekencang RAM aslinya, namun pada case tertentu akan membantu kinerja smartphone jika RAM 12 GB sudah tidak mampu menampung tugasnya. Tapi sah-sah aja sih kalau misalkan ini dibilang gimmick. Lagian untuk ukuran HP mau buka berapa aplikasi sih sampai bisa ngabisin RAM 12 GB. Realme GT Neo 2 ini juga dibekali dengan baterai yang gede, kapasitasnya 5000 mAh. Dan seperti smartphone BBK Group yang terkenal punya sistem pengecasan yang super ngebut, GT Neo 2 ini dibekali dengan charger 65 watt yang mampu mengisi penuh baterai dalam waktu 36 menit aja guys. Manajemen pembuangan panasnya juga digarap dengan serius. Realme menamainya dengan sistem pendingin inti es berlian. Inti es berlian ini terkenal sebagai bahan dengan konduktivitas tertinggi yang dikenal di alam. Lapisan pembuangan panasnya menggunakan material aerospace grade dan punya total luas penampang 17.932 mm persegi yang terbagi menjadi 8 lapisan.
Khusus untuk bagian motherboard dan kompartemen baterai dilapisi dengan lapisan pendingin seluas 4192 mm persegi, dan dengan ini performa Realme GT Neo 2 diklaim lebih stabil dari flagship lain yang menggunakan Snapdragon 870. Seperti seri GT lainnya, GT Neo 2 juga punya GT Mode 2.0 untuk mempush performa Realme GT Neo 2 ini ke puncak performanya. Dengan spek dapur pacu seperti ini, nggak heran kalau Realme cukup pede ngebahas sektor dapur pacunya dengan porsi yang banyak di acara perilisannya. Selain itu, Realme GT Neo 2 juga punya layar yang menjanjikan, guys. HP ini dibekali dengan panel Super AMOLED E4 dari Samsung dengan luas 6,62 inci dan resolusi Full HD+. Layar ini punya peningkatan kecerahan 18% dari generasi sebelumnya dengan kecerahan puncak sampai 1300 nits serta punya kontras rasio 5 juta banding 1. Keistimewaan dari panel AMOLED E4 ini adalah pengurangan konsumsi dayanya yang bisa sampai 15% dari AMOLED generasi sebelumnya, dan ini mampu dipakai untuk menghidupkan layar 1 jam lebih lama. Selain itu, panel ini sudah mendukung refresh rate 120 Hz, DCI-P3 100%, 10.240 tingkat peredupan, DC dimming, dan pemindai sidik jari di balik layar, guys. Bener-bener mantap sih ini. Tapi ada yang lebih mantap lagi, guys, yaitu responsivitas layarnya yang bahkan di atas layar HP-HP gaming. Karena dia punya touch sampling rate 600 Hz, guys. Lu bayangin aja dulu deh, ROG Phone 5 aja yang layarnya seresponsif itu, touch sampling rate-nya 300 Hz. Realme GT Neo 2 ini 600 Hz, guys. 2 kali lipatnya. Ini buat main game jelas bakalan gesit banget. Selain itu, buat meningkatkan experience dalam bermain game, GT Neo 2 ini dibekali dengan speaker stereo berlabel Dolby Atmos serta beberapa aksesoris gaming lain seperti fan cooler, trigger button, dan kabel casan L-shape yang dijual terpisah. Gua nggak nemuin pembahasan soal audio jack 3,5 mm di acara perilisannya, tapi pas gue cek di GSM Arena dituliskan kalau GT Neo 2 ini punya jack audio 3,5 mm, guys. Iya, untung aja nih ada. Kalau nggak, ini bisa jadi salah satu faktor deal breaker. Kemudian untuk kameranya, Realme GT Neo 2 ini punya konfigurasi triple kamera di bagian belakang dengan sensor primer 64 megapiksel, sensor sekunder 8 megapiksel, dan sensor ketiga 2 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya beresolusi 16 megapiksel. Kamera ini mendukung mode pemotretan jalanan, dilengkapi dengan fitur penstabil gambar digital, tersedia berbagai macam filter, dan mampu merekam video hingga resolusi 4K di kamera utamanya. Oke guys, itu dia spesifikasi Realme GT Neo 2. Kira-kira dengan spek segokil itu, berapa nih harga yang dibanderol Realme buat meminang HP ini di Tiongkok? Realme membandrol GT Neo 2 ini mulai dari 2.399 Yuan untuk varian terendah 6128. Kemudian varian 8128 2.499 Yuan, 8256 2.699 Yuan, dan 12256 2.899 Yuan. Khusus 3 varian terakhir ini punya harga PO dengan potongan harga 100 Yuan, guys. Gimana guys menurut kalian? Kalau menurut gue sih ini worth it banget. Spek dapur pacunya kenceng, ada sistem pendingin, layarnya gesit, baterainya gede, sistem pengecasannya ngebut, ditambah lagi ada aksesoris gamingnya. Soal kameranya juga lumayan menarik nih, apalagi kamera Realme dikenal punya hasil instan yang warnanya hidup banget. Jadi harusnya nggak bakal mengecewakan. Jadi gimana nih? Yang jelas kalau misalkan kalian tertarik, wajib banget nabung dari sekarang. Karena HP ini tanggal 21 September kemarin udah lolos TKDN guys. Yang artinya udah siap diproduksi di Indonesia dan harusnya sebentar lagi dijual di Indonesia juga. Semoga aja harga rilisnya di Indonesia nggak terlalu jauh dari harga barusan. Gue sih berharap varian basicnya dijual mulai dari 5.999.000 guys. Tapi bisa aja sih kenaikan harganya nanti sampai selisih 1 juta sampai 1,5 juta lebih. Karena buat dijual di Indonesia harus dirakit dan pakai komponen lokal sebagian,
serta harus bayar layanan Google. Di mana hal tersebut nggak perlu dilakukan di Tiongkok. Kalau menurut kalian, gimana? Langsung aja tulisin pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe juga buat yang belum. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.